Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaikum. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sampurasun. Rahayu rahayu. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat siang. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita ta'zimi, yang sama-sama kita muliakan Syekh Ma'had Az-Zaitun Profesor Dr. Kiai Haji Abdus Salam Panji Gumilang bersama Ummi dan keluarga, hafizahumullah. Kita sama-sama mendoakan beliau, semoga beliau selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, diberikan ketabahan untuk menghadapi semua cobaan kehidupan, dan diberi kekuatan untuk selalu berjuang, memperjuangkan toleransi, memperjuangkan nilai kemanusiaan untuk kebaikan bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai. Para alim ulama, para asatid dan juga asatidah, para wali santri, para santri putra dan putri yang hadir di sini semuanya, kita doakan semoga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya merasa terhormat diundang untuk menjadi bagian dari puncak perayaan bulan Suro atau bulan Muharram 1446 Hijriah. Tentu saja ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, di mana saya dipanggil untuk melihat bagaimana pesantren yang saya dulu tahunya hanya di media saja, tetapi saat ini saya benar-benar diberikan nikmat oleh Allah untuk hadir secara langsung menikmati keindahan suasana di pesantren Az-Zaitun. Bapak dan Ibu sekalian, Suro itu diambil dari Asyura. Asyura artinya adalah tanggal 10 bulan Muharram. Nah, Asyura inilah yang kemudian diambil oleh Sultan Agung Mataram saat itu untuk menjadi salah satu nama bulan di Jawa, yaitu Suro. Kenapa dinamakan dengan Asyura? Saya ingin membacakan alasan kenapa bulan Suro itu dinamakan dengan Asyura ya. Saya langsung bacain aja kitabnya ya, supaya saya tidak dianggap sebagai penyimpang agama, atau mungkin saya juga dianggap sebagai penista agama. Makanya saya langsung bacakan dalilnya saja. Di dalam kitab Al-Jauharul Munazzam fi Fadaili Syahrillahil Muharram dijelaskan bahwa bulan Suro atau bulan Muharram disebut dengan Asyura itu karena pada bulan ini Allah memberikan kemuliaan
dengan menghadirkan 10 nabi di mana mereka membawa karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Nabi Musa alaihissalam, di mana beliau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga berhasil membelah laut, dan juga Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi Nuh alaihissalam, di mana beliau membangun perahu atau bahtera yang bisa menyelamatkan umatnya yang beriman kepada beliau. Yang ketiga adalah Nabi Yunus, di mana beliau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perut paus. Yang keempat adalah bahwa pada bulan ini Allah menerima taubat Nabi Adam alaihissalam setelah beliau diturunkan ke muka bumi. Kemudian yang kelima, Nabi Yusuf alaihissalam, di mana beliau diselamatkan dari sumur yang sangat gelap. Yang keenam, Nabi Daud alaihissalam, di mana beliau taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, Nabi Isa alaihissalam atau Yesus, di mana beliau dilahirkan pada bulan Muharram juga, pada bulan Suro, dan juga diangkat ke sisi Allah Subhanahu wa taala juga pada bulan Suro. Kemudian yang kedelapan, Nabi Ibrahim alaihissalam itu lahir. Yang kesembilan, Nabi Yakub alaihissalam, ketika beliau rindu kepada Nabi Yusuf, dan ketika sudah ketemu dengan Nabi Yusuf, Allah membuat kedua mata beliau terbuka kembali. Kemudian yang ke-10, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diampuni semua dosanya, ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhara. Jadi semua dosa Nabi, baik yang lama maupun yang akan datang, itu semua diampuni oleh Allah, dan beliau kemudian diangkat menjadi Nabi dan Rasul di usia 40 tahun. Saya sangat senang bahwa puncak perayaan satu suro dilaksanakan di masjid. Dulu di masa Nabi, masjid itu seperti gedung serbaguna ya. Orang sakit disembuhkan di masjid, orang bertikai didamaikan di masjid, orang nikah dinikahkan di masjid, orang belajar itu juga di masjid. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang itu banyak sekali masjid itu hanya difungsikan sebagai tempat sholat saja. Selain waktu itu dikunci pintunya. Oleh karena itu sekarang itu ada anekdot. Dulu ketika masjid baru akan dibangun, ngemis minta kepada musafir di jalan. Tapi begitu masjid sudah